3, 2, 1. Oke. Di zaman new normal, tetap kita aktivitas lanjut. Channel Ekspor 5.0 tetap lanjut. Ada Aris di Export Hack dan Erik Ambon. Nyambung dari video sebelumnya, kita ngomongin Ekspor 5.0, kaitannya dengan online. Nah, Pak Aris, gimana caranya supaya kita diketahui oleh para pembeli secara online nih? Ya, oke. Terima kasih nih Bro Erik. Apa kabar? Kayaknya mau pergi melanglang buana ini. Mau kemana nih? Mau ngecek produk UKM yang ada di Solo. Habis ini kita sambung nih dengan Solo. Ada teasernya tentang produk-produk UKM dari Solo. Oke, mantap, mantap. Kita tunggu nih laporan live-nya dari Solo nanti kalau sudah terbang ke Solo ya. Oke, kita sebagai pengusaha tentunya ingin produk kita tetap bisa jualan. Meskipun traveling terbatas, kita tidak bisa ketemu dengan buyer. Nah, gimana caranya supaya kita bisa tetap berpromosi? Nah, kita berdua, kita akan memberikan tips dari yang paling basic dulu, nanti berkembang ke yang lebih advance. Nah, tips yang pertama supaya masih bisa promosi, yang paling sederhana aja dulu, kita buat website. Nah, kita buat website tapi yang SEO friendly. Nah, kenapa website? Karena website kita bisa jadikan showcase dan tempat promosi produk kita. Tentunya pada saat buat website, kita harus tambah nih anak-anaknya website, yaitu sosial media. Nanti kita bahas tentang sosial media agak terpisah. Nah, yang kedua, kita pakai SEO. Kita optimize website kita agar website kita bisa terdeteksi oleh Google Search Engine dan muncul di halaman pertama. Nah, kita lihat sebentar nih, kalau kita pakai website yang sudah di-optimize, kita bisa melihat beberapa inquiry dari buyer yang masuk ke website kita. Nah, kita lihat di sini nih. Kita lihat di sini, karena kita jualannya coconut charcoal briquette, nah kita dapat inquiry dari Belanda. Dari Belanda dia nyari briquette, briquette untuk barbekyuan. Nah, gimana caranya bisa masuk ke sini? Padahal saya nggak pernah ke Belanda. Nah, kita lewat website. Website kita muncul di halaman pertama pada saat si orang Belanda ini nyari produk tentang charcoal. Namanya Lodewijk Closet, bukan closet ya, Closet. Nah, kemudian yang kedua ini dari Serbia. Dari Serbia masuk ke WhatsApp kita, karena di website kita ada komunikasi lewat WhatsApp. Dia juga nyari coconut shell charcoal. Kemudian dari Lebanon, jangan lupa YouTube juga bisa dijadikan media promosi. Dia lihatnya malah lewat YouTube ini. Nah, jadi apa nih kira-kira yang bisa kita ambil dari sini? Kita lihat bahwa website strategi itu penting, sangat penting sekali dalam hal membangun website. Kemudian konten marketing. Ya, konten marketing ini sebagai apa ya? Sebagai kalau ibaratnya bensin, dia itu sebagai api yang nyamber bensin. Jadi supaya mereka ini lebih lagi bisa terekspos dengan adanya konten marketing. Yang ketiga, keyword. Nah, nanti kita bahas juga tentang keyword. Yang keempat, tentunya sosial media yang tadi kita bahas. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi ke masalah online, tentunya kita harus kita dukung dengan market research yang mumpuni. Nah, lewat mana nih market research-nya? Ada banyak. Kita bisa ambil yang sangat komprehensif lewat ITC, lewat International Trade Center. Itu kita bisa melihat ekspor potensial. Ya, jadi produk-produk apa saja yang bisa diekspor dari Indonesia ke negara tertentu. Contohnya ini adalah dari Indonesia ke Switzerland. Wah, ini ada banyak nih, ada footwear, ada coffee, ada jersey, ada palm oil, ada apa lagi nih, plywood dan lain sebagainya. Ada men shirt, segala macam dari situ. Kemudian dari sini juga dari trade map bisa dapetin buyer loh, dapat buyer kontak nih, lumayan kan, dapat buyer, database buyer dari trade map
dan sangat reliable di situ, sudah diverifikasi. Nah, yang terakhir ini adalah market research. Katakanlah kita mau jualan di Amazon, nanti kita harus tahu nih search volume-nya berapa banyak, kemudian nanti total revenue-nya berapa banyak, sales-nya, terus kemudian juga untuk seller-nya berapa banyak, untuk kompetitornya. Nah, terakhir tetap keyword. Dan yang terakhir ini adalah mengenai buyer persona. Nah, apa sih buyer persona itu? Nanti kita bahas lebih detail. Tapi yang pasti kita harus membuat buyer persona supaya nanti pada saat kita berpromosi, baik itu lewat website, nanti lewat Google Ads, kita sudah tahu market mana, demografi mana, buyer mana yang akan kita targetkan. Nah, mungkin Bro Erik ada pertanyaan tentang market research mungkin? Nah, luar biasa. Ini salah satu aktivitas yang bisa dilakukan untuk para pelaku usaha yang berorientasi ekspor, yaitu ekspor 5.0. Gimana caranya kita tetap eksis? Nah, gimana caranya kita malah dicari oleh pembeli? Ya, Pak Haris nih. Pak Haris walaupun sedang tidur, ini mungkin bayarnya nyari pas Pak Haris lagi tidur kali ya, karena website itu kan 24 jam. Ya, kita lagi tidur dia tetap aktif, tetap jualan. Nah, ini hal yang bagus banget. Nanti Pak Haris ini kan banyak nih daging semua kayaknya, jadi harus dibahas satu-satu. Tapi nanti kita harus cari tahu yang mana sih yang ingin ditanya lebih lanjut, lebih dalam lagi oleh yang nonton acara kita nih, ya kan? Mereka mau nanya yang mana nanti, mungkin tentang market research, kenapa harus ada buyer persona? Nah, sedikit mungkin Pak Aris. Ya, jadi kalau kita lihat market research ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dengan market research itu kita bisa mengetahui apa yang diminta oleh market di luar negeri. Contohnya sekarang kalau kita lihat ya, banyak sekali orang-orang mencari, terutama buyer-buyer di Eropa, di Amerika, di Jepang, Australia, itu mencari produk-produk yang sustainable, yang diproduksi menggunakan mengimplementasikan kaidah-kaidah dari sustainability practices. Nah, apa nih sebetulnya sustainability practices nih? Itu banyak sekali, betul. Nah, kalau kita kupas sedikit adalah jadi kita pada saat melakukan usaha itu kita tetap memfokuskan atau mempertimbangkan elemen-elemen 3P, people, planet, dan profit. Nah, nanti kita bahas di video selanjutnya mengenai 3P ini seperti apa, sustainability practice ini seperti apa. Yang pasti kalau kita menggunakan sustainability practices sebagai strategi bisnis kita akan keluar dari hiruk-pikuk market yang sudah penuh. Kita masuk ke segmen market yang bisa memberikan harga yang lebih baik dan juga sangat ramah lingkungan, dan kita juga bisa berkontribusi terhadap lingkungan agar lebih baik di kedepannya. Oke, jadi intinya nanti akan dibahas lebih jauh tentang sustainability practice karena itu yang dibutuhkan. Itu adalah demand dari pembeli di zaman sekarang ini. Sustainability practice ya, betul ya Pak Aris ya? Betul, sustainability practices. Oke, thank you. Makasih Pak Aris. Untuk video kali ini cukup sekian dulu. Nantikan tayangan-tayangan kami selanjutnya. Tetap semangat, sehat selalu yang paling penting, dan bahagia selalu. Tetap perjuangan untuk ekspor tetap jalan terus. Ekspor bisa. Dan satu lagi, beritahu kepada kami topik mana saja yang teman-teman ingin perdalam. Apakah di websitenya, apakah di SEO-nya, apakah di market research-nya, buyer persona, atau di sustainability practices-nya. Di kolom chat silahkan ditulis, nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Ekspor Bisa. mantap.